kalau udah berhubungan sama ini ya, pusat bayi itu tuh udah takut banget karena sering dibilang bahwa dari bayi itu yang paling sensitif adalah pusatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ayas Diary. Oke, di videoku kali ini aku akan membahas tentang granuloma umbilicalis. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu atau bahkan mungkin ada yang masih awam tentang ini. Ini aku akan share. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian bahwa aku bukan orang yang bergelut di bidang kesehatan ya. Nggak ada sama sekali karena aku ibu rumah tangga biasa, bukan perawat, bukan bidan. Tapi kenapa aku mau share tentang ini? Karena menurutku ini cukup penting, terutama buat ibu-ibu muda atau ibu-ibu baru yang baru pertama belajar merawat bayi. Kenapa aku mau share tentang ini sementara aku bukan dari bidang kesehatan? Karena dulu di anakku yang kedua itu aku sempat mengalami anakku mengalami yang namanya granuloma umbilicalis ini. Nah, dia itu gambarnya seperti ini. Nah, granuloma umbilicalis ini kalau kita searching di Google itu udah banyak banget penjelasannya, dan itu dijelaskan bahwa ternyata itu adalah jaringan yang timbul atau jaringan yang tumbuh yang ada di pusat bayi yang baru puput gitu. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya tentang anakku yang mengalami granuloma umbilicalis ini. Jadi kalau anak pertamaku itu puput pusatnya di pas 7 hari dia. Jadi dia seminggu lahir itu langsung puput pusatnya seperti biasa normal aja ya. Tiba-tiba habis mandi terus pas mau dipakein baju lepas gitu. Tapi kalau di anakku yang kedua ini saat itu dia masih umur 4 hari. Nah, aku taunya tuh biasa anak-anak kayaknya umur sekitar 5-7 hari paling cepat itu udah puput, bahkan ada yang sampai 2 mingguan tuh baru puput ya. Nah, kemarin itu anak aku di usia 4 hari. Nah, itu pun puputnya nggak kayak si kakak yang puputnya itu langsung normal gitu. Jadi anak aku tuh kan mulai dari lahir emang udah aktif banget, udah suka nendang kanan kiri gitu kakinya. Nah, sementara posisi penjepit pusatnya itu, misalnya ini pusatnya ya, penjepitnya itu melintang gini di perut dia. Nah, otomatis kalau dia nendang-nendang, dia kena tendangan itu gitu. Nah, dari 4 hari itu sebenarnya menurutku kayaknya dia belum waktunya puput, tapi karena dia ketendang-tendang gitu ya tiap habis mandi atau mungkin pas lagi pakein popok atau pokoknya dia bangun dan dia main, itu biasanya dia bakalan nendang-nendang dan itu kena, penjepitnya itu kena. Akhirnya dia puput. Nah, emang nggak berdarah sama sekali ya. Mungkin ada sih dikit gitu. Ada dikit banget darahnya. Nah, itu tapi buat aku tuh shock banget gitu. Walaupun itu udah anak kedua tapi menurutku itu ngeri gitu loh. Aku kalau udah hubungan sama kalau udah berhubungan sama ini ya, pusat bayi itu tuh udah takut banget karena sering dibilang bahwa dari bayi itu yang paling sensitif adalah pusatnya. Makanya aku takut banget. Itu bahkan udah bikin aku sampai nangis semalaman, sampai suami juga bingung ya ini mau diapain, nggak ngerti juga gitu. Sempat aku udah chat teman-teman yang mereka tahu tentang kesehatan, teman-teman yang bidan, termasuk yang membantu ngelahirin itu masih saudaraku sendiri, itu sempat aku tanyain gitu. Tapi mereka bilang ya tenang mbak, tenang aja gitu, mudah-mudahan nggak apa-apa, besok ditengok, besok dilihat kayak gitu. Nah, jadi yang terjadi di anak aku tuh persis kayak gambar ini. Jadi kayak di pusatnya gitu, di tengah-tengahnya ada kayak jaringan mungkin sekitar 3-4 mili keluar dan berwarna merah, bukan darah tapi berwarna merah. Di situ temanku yang bidan itu bilang perhatikan aja berapa hari ini, jangan sering-sering dibasahin, pokoknya harus tetap kering, jangan dikasih apa-apa, nggak boleh kasih alkohol, nggak boleh kasih sembarang, pokoknya ya cukup pakai yang air yang steril itu yang biasa untuk luka. Nah, cukup pakai itu sama kain kasa gitu aja, bersihin aja, usahakan selalu kering. Mereka semua berpesan kayak gitu, jadi nggak boleh dikasih apa-apa.
Karena aku nggak puas dengan jawaban itu, akhirnya aku searching di Google, aku baca-baca, terus aku sempat nonton YouTube juga, kalau nggak salah YouTube-nya Dokter Jerry mungkin ya, yang ini ya. Itu akhirnya aku mulai lega. Jadi kalau misalnya itu semua terjadi di kalian, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah tetap tenang. Jadi jangan sampai kita itu terlalu panik, malah kita nggak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan untuk penyembuhan ini gitu. Nah, yang kedua, cari tahu apa ini termasuk granuloma yang bisa kita sembuhkan sendiri, artinya kita bisa perawatan dari rumah, atau memang perlu langsung penanganan dokter. Karena memang ada beberapa macam ya, granuloma itu ada yang sifatnya dia emang berbahaya dan itu memang harus langsung penanganan dokter. Ada juga yang memang kita bisa perawatan dari rumah aja. Yang ketiga, ini yang paling penting ya, jadi jangan pernah ngasih obat sembarangan. Artinya misalnya kayak alkohol itu nggak boleh. Kemudian mungkin dari orang tua kadang disuruh kasih ramuan ini atau itu jangan sampai. Jadi cukup hanya membersihkan dengan air yang biasa digunakan untuk luka, air apa sih namanya ya, kalau aku biasanya nyebutnya air steril gitu, itu yang biasa dipakai untuk menyembuhkan luka, itu aja yang dipakai, kemudian langsung dikeringkan dengan kain kasa. Nah cukup itu saja. Jadi kalau menurut dokter pun memang merawat pusat bayi itu ya kayak gitu aja, nggak perlu dikasih apa-apa. Yang keempat, selalu jaga untuk kering ya, jadi supaya dia itu nggak sering lembab atau nggak sering basah, harus tetap sering-sering dilihat. Dan kita juga lihat apakah di pusatnya ini ada bau dan ada darah, atau mungkin dia kayak warna merah gitu ya, itu kita harus perhatikan. Karena takutnya kalau misalnya ada bau bisa jadi sudah infeksi. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai kena pipisnya sendiri. Kadang kan kalau bayi bisa jadi, apalagi bayi laki-laki ya, misalnya pipis bisa nyampe kena ke atas gitu kan. Nah itu yang perlu kita jaga, harus selalu kering. Kalaupun misalnya bayi itu kan kita mandikan 2 kali sehari. Kalau kita di daerah yang dingin, mungkin pagi kita mandikan langsung dikeringkan, sore dilap aja gitu, dilap pakai kain basah yang air hangat gitu. Yang kelima, yang terakhir, kalau misalnya itu nggak ada perubahan dalam jangka waktu yang agak lama ya, mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang tadi, udah kita jaga selalu kering, udah kita selalu kasih kain kasa dan air yang untuk luka itu, tapi masih belum sembuh juga, itu harus langsung kita bawa ke dokter untuk kita cek. Karena takutnya itu tadi mungkin bisa jadi infeksi, ataupun misalnya mungkin memang dia butuh tindakan lain dari dokter. Karena kalau yang pernah aku baca, katanya itu ada tindakan operasi kecil dengan benang, atau memang harus ada pembedahan kecil seperti itu ya. Ada macam-macam caranya. Kalau pengalamanku kemarin, anakku sampai umur 2 bulan itu baru benar-benar bersih. Jadi yang semula granulomanya itu sekitar 3-4 mili, itu baru bisa kembali sampai mengecil, sampai habis mengering. Granulomanya itu sampai sekitar 2 bulan. Jadi aku hanya rutinin itu, pakai air steril tadi dengan dikeringkan sama kasa, itu aja. Dan sekarang alhamdulillah pusatnya di anak itu udah mulai bagus, udah normal seperti bayi-bayi yang lain. Oke, mungkin sampai di sini dulu sharingku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pengalaman yang lain, bisa share di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.